Ya, kita teruskan ya. Jadi kalau kita bicara interaksi antara mikroba khususnya jamur dengan tanaman, maka interaksi itu dimulai ya dengan adanya infeksi. Ini yang kemarin kita bahas. Artinya interaksi harus diawali dengan infeksi. Nah, setelah infeksi terjadi, maka kita bisa bilang bahwa itu ada interaksi. Nah, kalau dalam proses infeksi kemudian berlanjut terus, maka kita bisa memilih interaksi ini positif atau negatif. Dan pengertian positif negatif dalam hal ini adalah peranan daripada jamurnya tadi, daripada simbiose antara jamur dengan tanaman. Artinya jalan terus sampai akhir daripada proses ini. Kalau menghasilkan hasil yang negatif bagi tanaman berupa penyakit, maka kita katakan sebagai interaksi yang negatif. Tapi kalau kemudian menghasilkan hasil yang positif bagi tanaman, seperti interaksi antara mikoriza dengan tanaman, maka interaksi ini positif. Kemarin saya jelaskan tentang hal ini. Interaksi positif dan negatif, kalau kita lihat daripada prosesnya, bukan dari hasilnya, maka yang positif ini adalah kalau sampai pada tahapan yang lanjut, ya. Tapi kemudian kalau tidak sampai pada tahapan yang lanjut, maka interaksi ini kita sebut dengan negatif. Mari kita lihat sekarang ini ya, bagaimana secara singkat, sederhana proses. Bisa kita lihat, ini adalah bagaimana satu jamur diibaratkan di sini dalam gambar ini mulai masuk ya, kita lihat dia penetrasi masuk ke dalam lubang alami berupa stomata sampai ke dalam proses yang lebih jauh lagi. Nah, ini proses ini sudah proses yang dari prosesnya dikatakan sebagai interaksi yang positif. Ya. Tapi kalau dari peranannya bagaimana? Kita belum tahu. Ya. Kita feedback ke belakang lagi. Mundur ke belakang lagi, ya. Bisa kita lihat di sini. Bagaimana jamur ini masuk. Kemudian dia menginfeksi pada tanaman lewat stomata. Ya, bisa kita lihat di sini. Baik. Sebelum sampai pada jaringan yang lainnya, maka bisa saja si jamur yang ini dalam hal ini adalah miselianya yang menginfeksi tanaman bisa berhenti pada tahapan sebelum sampai ke sel-sel yang lain atau jaringan dari tanaman itu. Nah, berhentinya ini adalah kalau dari sisi prosesnya disebut dengan interaksi yang negatif. Ya. Peranannya belum kita ketahui. Kita teruskan video ini. Ya. Dia berlanjut terus bergerak sampai pada jaringan-jaringan tanaman yang lain. Kita lihat. Kemudian dia menghisap atau menyerap nutrisi dari tanaman, dan kemudian dia bisa berkembang biak. Kita lihat ini, jamur ini berkembang biak sampai dia bisa kita lihat di sini muncul pada permukaan tanaman. Nah, jamur yang seperti ini ketika dia muncul berkembang biak pada tanaman, kemudian dia menghasilkan nutrisi dari tanaman itu, artinya dia menyerap dari tanaman itu, maka itu yang disebut dengan interaksi yang negatif dari sisi hasilnya ya. Jadi kita bisa pastikan bahwasanya jamur ini berinteraksi negatif dari sisi hasil, berinteraksi positif dari sisi prosesnya. Mikoriza akan saya contohkan pada gambar berikutnya, pada video berikutnya, berinteraksi secara positif pada tanaman dan goalnya, hasilnya adalah positif. Ya, ini contoh jamur penyebab penyakit karat. Setelah dia berkembang biak banyak, dia tumbuh di permukaan tanaman,
maka kemudian dia akan bisa menyebar, menyebar dan menular pada tanaman yang lainnya. Kita tidak berbicara hal itu. Artinya yang kita ambil benang merahnya adalah bahwa interaksi tadi ini ketika positif, kemudian dia menghasilkan banyak keuntungan untuk dirinya sendiri si jamur ini. Pada fase berikutnya hasilnya kemudian menjadikan awal dari jamur ini untuk berinteraksi dengan tanaman yang lainnya. Itu menyebar ini sebagai juga bentuk interaksi. Ya. Nah, demikian yang bisa saya terangkan tentang interaksi. Nanti akan saya sempurnakan dengan materi-materi pada PowerPoint dan pada buku yang akan saya berikan pada kalian. Terima kasih untuk sementara itu ya.